Berapa banyak orang yang rambutnya kusut, kumel, dihinakan, terkadang dijauhkan oleh orang lain atau diusir kalau dia datang. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, ternyata doanya dikabul karena dia merupakan orang yang dicintai Allah. Oh, ternyata Rasulullah itu mengisyaratkan di antara kita tuh banyak orang yang nggak dianggap sama orang lain. Terkadang orang tersebut dijauhkan karena status sosialnya rendah. Mungkin dia miskin, mungkin dia seperti orang yang gak keurus, kumel, kucel. Tapi ternyata dia sama Allah dekat dan dia dicintai Allah dan dia termasuk wali min awliyaillah. Kalau dia doa sama Allah, Allah kabulkan karena dia merupakan kekasih Allah. Di sini merupakan isyarat jangan meremehkan siapapun, jangan remehkan orang lain. Ya, kita lihat orang lain tuh walaupun casingnya buruk, jelek, kumel, kucel, tapi jangan remehkan karena Allah bisa jadi cinta sama orang tersebut dan orang tersebut kalau berdoa kepada Allah doanya dikabulin sama Allah. Karena apa? Karena dia dekat sama Allah dan dia orang yang dicintai Allah. Pertama pesan di sini tadi bilang kita memandang orang lain, kita pandang jangan memandang hina. Siapapun yang kita temui, siapapun yang kita lihat, anggap dia orang baik, anggap dia orang soleh. Walaupun kalau kita lihat orang tersebut orang yang dijauhkan oleh orang lain. Berapa banyak para wali-wali Allah disembunyikan oleh Allah. Berapa banyak kekasih-kasih Allah sembunyikan dan kita melihatnya itu dengan kasat mata. Kita tidak menganggapnya, kita tidak menghargainya, bahkan kita menjauhinya. Pernah satu kisah, ada satu kisah Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Ini Habib Umar soleh, orang yang tiap hari tahajud. Namanya Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Habib Umar lagi jalan nih ke masjid jam 3 sebelum subuh. Pas lagi jalan ke masjid jam 3 sebelum subuh, ini Habib Umar melihat di papasan jalannya itu ada orang kotor, kumel, bawa pengki, bawa tandengan, bawa baju. Dia ini kerjanya bersihin sepiteng. Dulu belum ada penyedot sepiteng, belum ada sedotan sepiteng yang kayak kita sekarang pakai mobil belum. Dulu kalau mau bersihin sepiteng, bersihin kotoran, bersihin got, iya dia manggil orang ini, jasa orang ini. Ini Habib Umar pas melihat orang ini punya 3 subuh, orang-orang ibadah, orang tahajud, orang-orang mau masjid. Ini orang masih aja sama baju dan pekinya untuk bayar kotoran kerja. Habib Umar dalam hati ini, ya Allah, alhamdulillah saya bisa ke masjid, bisa tahajud. Enggak kayak orang ini jam 3 subuh masih juga kerja, masih juga guys kotoran. Udah itu bau, kumul, kucel. Baru di hatinya, baru mau di hatinya Habib Umar ini. Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Umar
ini ya Allah kasihan juga, ngayus-ngayus kotoran, udah gitu bau kumpul jam 3 subuh. Baru ngomong gitu artinya langsung ini orang yang tadinya kumpul kucel bau nyamperin Habib Umar atas bin Hasan Ahdad, wahai Habib, arif nafsak wa amma ana qad araftu nafsi. Belum ngomong padahal langsung dikasih sama orang ini, orang yang tadi jadi bilang bersih sebetek ternyata wali. Langsung namanya, ya Habib, ente bilang apa tadi di hati ente? Ente dengar, sesungguhnya aku sudah mengetahui diriku, aku sudah bersihkan hatiku. Maka ketahuilah engkau wahai Habib, akis nafsak, cari tahu siapa ente dan bersihkan hati ente. Jangan sembarangan ngomong. Ya Allah, ternyata ini wali aulia itu. Ternyata yang tadi masjid sepeda ini seorang wali yang tahu hati Habib Umar. Masya Allah. Jadi jangan remehkan siapapun. Boleh jadi orang ini orang yang kucal kumpul, bahkan bisa jadi orang ini orang yang dijauhkan, orang yang tidak dianggap sama orang lain, tapi bisa jadi juga orang ini orang yang dicintai Allah. Pokoknya nih kita kalau hidup kita nih pengen enak, husnuzon aja dah. Siapa yang kita temui, siapa yang kita lihat, anggap dia orang soleh, udah. Anggap dia orang baik. Jangan punya prasangka buruk sama orang lain. Walaupun dia ahli maksiat, anggap dia akan taubat, anggap dia akan jadi orang yang dicintai Allah, anggap dia orang yang akan diampuni Allah, anggap orang ini orang yang dicintai Allah. Bisa jadi dia akan dikasih taubat, dikasih kesempatan untuk minta ampun, taubatnya diterima, jadi orang soleh, bahkan jadi wali bin auliya, maju surga timah. Anggap kayak gitu. Siapapun yang kita temui, jadi kita anggap orang ini orang yang baik, orang yang diampuni, orang yang diterima taubatnya, bahkan orang ini orang yang Allah cintai. Itu paling enak. Walaupun terkadang kita melihatnya dengan kasat mata, orang ini orang yang ahli maksiat. Lebih-lebih lagi kepada para sholihin, para ulama, para habaib, kita harus sudut lagi sama beliau. Jadi pesannya, jangan sekali-kali ngeremehin orang lain. Berapa banyak orang kita remehin, ternyata orang tersebut orang yang Allah cinta, Allah pilih jadi kekasih Allah. Bukankah Nabi bersabda, "Afdhul mri'in ayyahkira akhal muslim." Cukup orang ini orang yang bejat, buruk, berdosa, kalau dia punya prasangka buruk sama orang. Cukup bagi kita kalau kita prasangka buruk sama orang, kita disebut orang yang bejat, buruk, orang yang punya dosa sama Allah. Karena dua hal ini nih, yang Allah benci, Allah murka. Yang dua hal ini tidak ada di atasnya lagi keburukan. Saking buruknya ini, ada dua keburukan yang paling tinggi di sisi Allah, nggak ada lagi keburukan di atasnya. Saking buruknya, saking jeleknya. Apa itu? Kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Qastatani laisa faqahuma syai'un minal syarr, su'udun billah wa su'udun bi ibadillah." Dua itu. Ada dua hal yang mana dua hal itu tidak ada lagi keburukan di atasnya, saking buruknya, saking jeleknya, saking dosanya. Ini dua hal tidak ada lagi hal-hal yang buruk di atasnya. Apa itu dua hal yang buruk? Yang paling buruk, yang tidak ada lagi keburukan di atasnya, su'udun billah wa su'udun bi ibadillah. Prasangka buruk sama Allah dan prasangka buruk sama orang lain. Prasangka buruk sama Allah maksudnya gini, kita nganggap Allah tuh ya
Allah nggak bakal lakuin saya, ya Allah nggak bakal kasih saya taubat, ya Allah nggak kasih saya pertolongan. Kira sudah sama Allah, nganggap Allah nggak bisa, ya jangan-jangan saya nggak diampuni, jangan-jangan saya nggak dirahmati, jangan-jangan saya nggak ditolong, jangan-jangan Allah nggak kasih, nggak mengabulkan doa saya, jangan-jangan Allah diprasangkakan buruk. Kalau Allah kita bilang ya Allah nggak bakal ampun dosa saya, benar Allah nggak bakal ampun dosa kita, karena Allah tergantung prasangka kita. Kalau kita anggap ya Allah nggak bakal ngampuni doa saya nih, kayaknya Allah nggak ngampuni doa saya nih. Kalau kita bersangka sama Allah buruk, maka Allah pun akan melakukan tergantung prasangka kita. Makanya tuh dosa paling besar adalah berprasangka buruk sama Allah. Prasangka buruk sama Allah, ya Allah nggak bakal nyembuhin saya nih. Aduh, kayaknya Allah nggak bakal masukin ke surga nih. Jadi udah prasangka buruk sama Allah, Allah akan melakukan tergantung prasangka kita. Makanya kalau kita pengen Allah baik sama kita prasangka baik sama Allah. Kita yakin Allah pasti ngabulin kita. Kita yakin Allah pasti ngabulin doa kita. Kita yakin Allah pun pasti ngasih kita taubat, ngasih kita rahmat. Jadi kalau kita yakin sama Allah, Allah pun akan mengampuni kita seperti keyakinan kita. Karena kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi falyadunna bima syaa. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku prasangkanya baik, maka aku pun akan baik sama dia. Tapi kalau prasangka hambaku buruk, maka Allah bilang, aku pun akan melakukan keburukan kepada dia. Jadi Allah tergantung prasangka kita. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Falyadunna bima syaa, maka terserah prasangka apapun pasti akan aku kabulkan. Kalau prasangkanya baik, aku akan melakukan kebaikan. Aku akan baik sama dia, sama hambaku, aku akan baik sama hambaku. Dan kalau prasangka hambaku buruk, aku pun tergantung prasangkanya. Dan yang kedua, prasangka buruk sama manusia itu pun dosa terbesar. Suudzon bi ibadillah, prasangka buruk sama orang lain. Itu aku dia menganggap orang lain buruk, dia menganggap orang lain jelek, rendahan. Kalau dia prasangkanya buruk sama orang, maka Allah akan berikan dia dosa besar. Allah akan berikan dia kehinaan karena dia melakukan prasangka buruk. Jadi prasangka buruk itu dosa yang besar di sisi Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang, Al-Quran ini dalilnya Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula akhihi maytan fakarihtumu. Wahai orang-orang beriman, jauhkan suudzon, jauhkan prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu adalah dosa besar. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka buruk sama orang, aduh, kita nangkep orang tuh, ya ini orang tuh benar nih kayaknya. Kita nangkep orang, waduh ini orang yang bejat kayaknya. Wah dia orang kayaknya orang yang orang yang masuk neraka kayaknya ini. Wah kita tuh lebih baik dari orang lain. Masya Allah, ini dosa besar di antara dosa berprasangka buruk kepada orang lain. Kalau kita pengen hidup kita tenang, yang paling enak prasangka baik sama siapapun. Yang kita temui semua, kita anggap orang itu orang baik. Yang kita lihat, kita anggap orang itu orang baik, bahkan lebih baik dari kita. Jadi hidup kita tenang tuh. Kita nggak nyari kesalahan orang, kita nggak nyari keburukan orang lain. Bahkan kalau kita pengen di antara orang yang paling Allah cinta, pengen Allah cinta sama kita, maka
dengan sekali-kali punya terbesit di hati perasaan buruk. Jadi berapa banyak orang tuh yang kita remehin, yang kita anggap gila, bahkan yang kita anggap orang gak waras, tapi ternyata dia Allah cintai, Allah berikan, doanya semua dikabulkan Allah. Jangan meremehkan orang lain. Pernah Al-Habib Umar, Al-Habib Abu Bakar Al-Adli pernah satu kali beliau pengen dakwah keluar dari negerinya untuk berdakwah di jalan Allah. Maka dia izin sama bapaknya, wahai orang tuaku, wahai bapak, wahai abah, wahai ayah, izinkan aku untuk berdakwah di jalan Allah. Oh, jangan dulu ente mau berdakwah, tapi ada satu syarat, kata abahnya, kata ayahnya. Wahai Abu Bakar, ada syarat engkau kalau sebelum dakwah, coba kau cari orang lain yang lebih rendah, yang lebih buruk darimu. Ya enggak? Sebelum kau berdakwah ke negeri orang, sebelum kau keluar dari rumahmu untuk berdakwah di jalan Allah, aku kasih satu aja syaratnya. Coba cari orang yang lebih rendah, yang lebih hina, yang lebih buruk darimu. Maka Al-Habib Abu Bakar Al-Adli bilang, siap, insya Allah saya akan laksanakan, wahai abah, wahai ayah. Dicari nih orang, pas dicari-cari nggak ketemu. Dia nganggap orang lain tuh, ya Allah, mana nih, kayaknya nggak ada. Saya nyari-nyari kemana-mana, nyari orang yang lebih buruk dari saya nggak ada. Dia cari pasar, dia lihat ahli maksiat, wah ini ahli maksiat nih, ahli maksiat lebih buruk. Dia berbuat dosa sama Allah, dia lebih buruk dari saya. Pas dia pikir, waduh, ini ahli maksiat, betul. Dia sekarang maksiat, bisa jadi dia taubat, dapat husnul khotimah, dia lebih baik dari saya, dia lebih surga. Sedangkan aku belum tentu taubat sebelum kita meninggal, belum tentu aku diampuni oleh Allah, belum tentu aku taubat seperti taubat dia. Dia jadi orang kafir, wah orang kafir nih lebih hina dari saya. Ternyata dia pikir lagi, wah orang kafir, ternyata dia kafir, sekarang dia kafir, belum tentu sebelum akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan bermasuk Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam husnul khotimah. Dia cari-cari nggak ada tuh, ternyata dia pikir orang semua lebih baik dari saya, semua orang lebih baik dari saya, dan saya tidak menemukan siapapun yang lebih buruk dari saya. Maka dia lihat tuh ada anjing yang lagi jalan, wah ini dia nih, anjing lebih buruk dari saya, udah najisnya najis berat, bukan langsung haram dimakan. Bahkan ini anjing, hewan yang paling menjijikan, orang yang paling hina. Dia lihat anjing, dia bawa anjing, ternyata dia bilang, waduh, enggak, ini anjing. Semua hewan tuh kalau dia masuk neraka. Bahkan anjing pun nggak bakal disiksa, nggak bakal diazab di akhirat. Kenapa? Karena semua hewan, semua binatang, pas mereka dibangkitkan, mereka akan dijadikan tanah oleh Allah, tidak akan diazab, tidak akan disiksa, bahkan mereka tidak akan merasakan siksa neraka. Nggak ada tuh yang namanya hewan masuk neraka, nggak ada. Tapi kalau saya, bisa jadi saya bisa masuk neraka dan saya bisa dibakar, saya bisa disiksa, diazab, dan saya lebih hina dari anjing. Anjing nggak bakal masuk neraka, tapi saya bisa jadi saya masuk neraka. Karena manusia semua dihisab. Semua manusia, semua hamba Allah, semua yang namanya kita ini orang, manusia, hamba Allah, semua dihisab. Bisa jadi kita masuk surga, atau bisa jadi kita masuk neraka. Kalau kita masuk neraka, kita lebih hina dari anjing. Kenapa? Anjing nggak bakal masuk neraka, Pak. Anjing itu lebih mulia kalau dia nggak dihisab. Tapi kalau kita lebih hina, bisa jadi kita masuk neraka, jadi kita lebih hina dari anjing. Akhirnya dia nyari-nyari nggak ketemu orangnya atau makhluk yang lebih rendah dari dia ngadu sama orang tuanya. Wahai abah, wahai ayah, ketahuilah, aku tidak menemukan siapapun yang lebih hina dari saya. Kata orang tuanya, wahai Abu Bakar, ketahuilah, sekarang kau sudah boleh berdakwah karena hatimu sudah bersih dari seudzon. Sekarang kau boleh berdakwah
dan kau memandang semua orang lebih mulia darimu, itulah yang aku mau, kata abahnya, kata ayahnya. Sekarang kau boleh berdakwah, boleh di mana saja berdakwah, karena kau mempunyai hati sudah bersih. Ya Allah. Jadi husnudon sama orang, kita anggap semua orang baik, kita anggap orang lain lebih mulia dari kita, itulah yang mempunyai kenikmatan. Jangan sampai kita tidak merasa lebih mulia. Wah, ini mah orang lebih rendah dari saya lebih mulia. Ini sifatnya sifat iblis yang kalau dia bilang ana khairu minhu, aku lebih baik dari orang lain, dia anggap dirinya paling baik, paling hebat, paling alim, paling soleh, paling berilmu, paling pinter. Boleh kita pinter, berilmu, soleh, benar, boleh, bahkan bagus kalau kita soleh, kita pinter, kita benar. Tapi jangan merasa lebih soleh, lebih benar, lebih berilmu, lebih pinter, jangan. Karena itu sifat iblis. Sifat iblis apa sih? Merasa lebih hebat, merasa lebih pinter, merasa lebih mulia dari orang lain. Itu sifatnya. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam karena Adam terbuat dari tanah. Saya dari api, saya enggak bakal amat sama Adam, saya enggak bakal sujud sama Adam. Itu sifat iblis. Jadi iblis itu diusir dari surga gara-gara sifat sombong. Jadi sombong apa sih? Sombong itu merendahin orang. Itu sombong. Al-kibar batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu, sifat tercela itu, sombong adalah merasa lebih hebat dari orang lain. Batul haq, enggak mau menerima nasihat. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Jadi meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, dan dia lebih merasa lebih hebat, merasa lebih mulia dari orang lain. Inilah sifat tercelanya iblis. Jadi dia disusah dari surga gara-gara sifat sombongnya, merasa lebih dari orang lain. Itu ya. Jadi pesan ini adalah jangan kita lihat casingnya. Jangan kita lihat casingnya. Maksudnya dia orang yang kumel, kucel, bahkan gelandangan sekalipun, gembel sekalipun, orang gila sekalipun, jangan diremehkan. Ini hadis mengajarkan kita jangan remehkan siapapun. Bisa jadi dia orang soleh, bisa jadi doanya dikabulin, dan bisa jadi juga dia orang yang Allah cintai. Kita nggak tahu, karena Allah dalam mandang kita di baju kita, sorban kita, peci kita, tampang kita. Allah dalam mandang itu. Mau dia gembel, kucel, kumel, bisa jadi hatinya lebih bersih. Allah cinta sama dia. Allah nggak mandang fisik, Allah nggak mandang zahir, Allah nggak mandang pakaian, Allah nggak mandang rupa kita, Allah nggak mandang tampang kita, enggak. Yang Allah pandang tuh hati kita. Berapa banyak orang nih pakaiannya bagus, tampangnya bagus, bahkan berpakaian seperti orang soleh, tapi Allah murka sama dia. Dan berapa banyak orang yang pakaiannya kucel kumel, bukan pakaian orang soleh, tapi Allah cinta sama dia, dan Allah kasih dia doanya dikabulin. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa fi riwayatin wa amalikum. Sesungguhnya Allah enggak mandang rupa kalian, Allah enggak mandang tampang kalian, Allah enggak mandang fisik kalian, Allah enggak mandang pakaian kalian. Yang Allah pandang walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah pandang itu hati kalian. Hatinya bersih ya, hatinya kotor gak? Allah pandang hati kita nih. Kalau hati kita suudon sama orang lain, merendahkan, kita nganggap orang lain lebih buruk, ini hati kita berarti hati yang kotor. Allah pandang hati kita, Allah benci sama kita karena hati kita yang kotor. Walaupun pakaian kita bersih, walaupun pakaian kita orang soleh, walaupun pakaian kita bagus, tapi hati kita kotor, Allah benci sama kita. Tapi walaupun dia orang gembel sekalipun,
pakaiannya coba nyamping, pakaiannya robek. Bahkan orang ini seperti orang gila, tapi kalau Allah cinta sama dia gara-gara hatinya yang bersih, dia lebih mulia dari kita karena mempunyai hati yang bersih. Jadi jangan pandang sebelah mata sama orang, walaupun dia ucal kumal seperti orang gila, jangan pandang sebelah mata. Bisa jadi Allah cinta sama dia, bisa jadi dia terkasih Allah dan wali min auliyaillah. Mudah-mudahan ini bisa bikin kita tenang karena kita selalu husnuzon sama orang lain, dan Allah memberi kita hati yang bersih, dan Allah melapangkan hati kita sehingga Allah memberikan kita kemuliaan gara-gara hati kita yang husnuzon dan perasaan baik sama orang lain. Walafikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Walafikum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ala nawasil salihun wa ila hadhihi sedang sesuatu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna. Allahumma ahdina ila al-huda waj'alna mimman yastahdi'u wa la tuwallina wa nisra radiyallahu khatam subhanahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang mau bertanya, kami silakan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau kita buruk sangka sama ini orang gerak-gerak ini mau maling motor nih, gerak lagi. Lalu kita buruk sangka nggak tuh kayak gitu tuh kira-kira sulit cubir gitu. Nah, sekarang lagi banyak banget maling motor terutama nih. Kira-kira kayak gitu gimana Pak? Jadi sudut prasangka buruk gimana nih? Kan kita sebagai manusia wajar kalau curigain orang, misalnya orang yang memaling, udah gerak-geriknya udah ketahuan nih, wah kayaknya ini orang maling nih. Tapi nggak maling. Beda ya. Suudon sama waspada. Waspada tuh ini. Waspada kepada orang, jangan-jangan ini orang gerak-geriknya udah mencurigakan pengen maling. Boleh waspada, boleh waspada, hati-hati, boleh, tapi jangan menuduh dan merasa kabur. Kan beda. Ya. Kalau dia waspada, hati-hati, gerak-gerik orang lain udah mencurigakan, dia waspada tuh. Berarti belum nebak kan? Dia harus hati-hati, waspada sama orang lain, ataupun orang tersebut sudah mencurigakan, dia jaga itu motor dia. Bahkan dia tegur, bahkan jangan sampai orang ini melakukan keburukan. Pernah Rasulullah bilang gini, tolonglah orang yang zalim dan orang yang zalimi. Kata sahabat bilang gitu, ya Rasulullah, kalau orang yang zalimi kita tahu nolongnya gimana. Orang yang zalimi teraniaya, kita tolong, kita ngerti, kita paham. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim, orang yang berbuat dosa, orang yang maling? Gimana nolongnya ya Rasulullah? Nolong orang yang zalim, cegah, jangan sampai dia berbuat zalim, berbuat dosa. Langsung cegah. Waspada, hati-hati, jangan sampai terjadi
kita kemalingan. Maksudnya gitu. Jangan sampai orang berbuat buruk sama orang lain, bahkan jangan sampai orang berbuat buruk, berbuat dosa kita cegah tuh. Jangan sampai kemalingan. Cegahnya gimana sih? Ya cegahnya dengan caranya Nabi. Caranya Nabi, hati-hati, waspada. Kita bikin kendaraan kita yang pengen dimalingin, kita benar-benar amanin, kita kunci. Kita pokoknya kita amanin, jangan sampai terjadi kemalingan. Karena pernah zaman Nabi ada sahabat punya kendaraan dibawa ke masjid, di kendaraan. Habis itu dilepas dan diikat, langsung dia sholat ke masjid. Maka Nabi bilang, wahai fulan, kenapa kendaraanmu gak dikunci? Kenapa kendaraanmu gak diikat? Kenapa kudamu dibiarkan? Ya Rasulullah, saya tawakal sama Allah. Saya bersandar sama Allah. Itu kendaraan saya gak ikat, sekarang saya tawakal. Oh, tawakal ya, kata Rasulullah ini. Yakin wa tawakal. Ikat dulu, amanin dulu, kunci dulu, baru tawakal. Jangan tawakal itu tidak melakukan sesuatu, jangan. Tapi ikat kendaraan, amanin kendaraan. Jangan sampai orang bisa ambil kendaraan, jangan sampai kendaraan hilang. Itu baru tawakal. Kalau kau belum kunci, kau belum ikat, kau belum amanin, kau hilang, kau belum tawakal. Itu bukan tawakal, itu tawakal yang salah. Tapi tawakal yang benar, amanin kendaraanmu, kunci dan ikat. Jangan sampai kemalingan, jangan sampai hilang, baru tawakal. Jadi jangan kita biarin aja tuh kendaraan kita melayang, hilang. Ya, kenapa nggak diikat, kenapa nggak dikunci, kenapa nggak digembok? Kalau udah digembok juga hilang. Kalau udah digembok, diikat, dikunci, diamanin, hilang. Itu takdir udah. Walaupun kita ikat, walaupun kita amanin, walaupun kita kunci, kita gembok, hilang juga. Itu udah tawakal. Ente udah pahala. Pahala tawakal itu tawakal yang benar. Hilang juga. Itu udah takdir dari Allah. Tapi kalau nggak diikat, nggak dikunci, nggak digembok, nggak diamanin, hilang. Salah. Itu salah ente. Kenapa ente biarin kendaraan ente dimaling, dibiarin begitu aja, nggak diikat, nggak dikunci, nggak digembok, nggak diamanin? Itu salah ente. Begitulah. Jadi waspada itu boleh, waspada, hati-hati, itu boleh dianjurkan. Sama kayak tadi kita tahu ya, itu dianjurkan. Kalau bisa kita tegur orang yang jangan sampai melakukan kejahatan, gitu. Jangan sampai ada kejahatan yang terjadi, kita amanin. Alhamdulillah, gitu dah. Pokoknya hati-hati boleh, tapi jangan menuduh, jangan suzon. Waspada boleh, tapi jangan menuduh, jangan suzon. Jangan prasangka buruk-buruk, gitu dah. Boleh kita hati-hati, waspada, jangan sampai kemalingan. Karena berapa banyak orang yang nyaru jadi maling. Ada cerita ini. Ada 7 maling yang nyaru pakai orang soleh. Dia pakai sorban, pakai gamis, pakai udang-udang, bahkan seperti ulama, orang soleh. Ada 3 orang. Mereka punya trik gini. Ayo kita datengin satu kampung yang kita cari satu orang kaya. Ternyata ada satu orang kaya, tokoh masyarakat yang mereka datang kepada dia bertamu, pura-pura bertamu, pengen nginep. Wah, pakaiannya orang soleh. Ini yang punya rumah, orang kaya, tokoh, menerima mereka karena dia anggap dia orang soleh, ulama, pakaiannya sorban, peci, gamis. Akhirnya nginep tuh di rumah orang kaya. Pas nginep, ada satu anaknya yang sakit dari dulu, lumpuh kakinya. Ini tokoh masyarakat, orang kaya, punya anak yang lumpuh. Akhirnya dibilang sama orang-orang yang rampok ini, dia kan nggak tahu itu rampok. Wahai tamu-tamu saya, doain anak saya ya. Anak saya tuh kakinya lumpuh.
Mereka bingung nih para perampok, para maling ya. Jadi kita ini rampok, kita ini maling. Kenapa kita suruh doain anak dia? Yang berlanjutnya untuk panggilan, ya kita doain aja, kita doain aja, kita doain, kita kasih air. Ini yang punya rumah, saking perasaan baiknya sama orang, dia anggap ini orang soleh, doanya pasti dikabulin. Akhirnya dikasih air sama orang perampok ini yang nyaru, dikasih air. Udah didoain, diminum sama anaknya. Ternyata malam itu tidurlah anaknya sehabis minum air doa dari para perampok. Pas yang punya rumah minum, yang punya rumah tidur, anaknya juga yang tidur, semua orang tidur di rumahnya. Mereka gasak tuh barang-barang berharga. Akhirnya dia pergi. Ini 7 orang pergi ngambil barang berharga di rumah tersebut. Ternyata mereka maling, cuma nyamar doang. Jadi ulama jadi soleh. Pas besok paginya, ini orang yang punya rumah ngelihat anaknya bangun, udah bisa lari, udah bisa jalan. Ya Allah, ini orang yang punya rumah girang, nggak mandang tuh rumahnya kosong, yang udah dimalingin, nggak mandang lagi. Dia pokoknya lupa sama rumahnya dah, lupa sama barang-barang berharganya, saking girangnya punya anak yang udah jalan. Akhirnya dia nyari tamunya, mana tamu saya ya? Tamunya udah nggak ada, udah pergi ngambil barang-barang berharga. Tapi dia nggak ambil lagi Pak. Dia ambil itu barang-barang, pokoknya udah lupa dah. Dia nyari tuh orang-orang yang tadi bertanya. Ketemu, dikejar ketemu. Wah, kata orang yang rampok ini, waduh, kita dikejar nih. Kita dikejar ada di rumah. Ternyata dikejar, dia bukan pengen nyari barangnya, pengen berterima kasih. Wahai orang-orang, wahai tamu-tamuku, terima kasih kamu telah mendoakan anak saya sembuh dari lumpuhnya, dia bisa jalan. Ya Allah, ini orang-orang perampok ini pada heran ya. Lalu kenapa bisa sembuh? Bukannya kita doa salah-salah. Mereka saking tersentuhnya, mereka bertobat. Ya Allah, mudah-mudahan ini termasuk tanda Allah terima tobat kita. Kita tobat, doa kita dikabulin sama Allah. Husnuzon sama orang lain, walaupun dia perampok, ini yang punya rumah, saking husnuzonnya, rasa baiknya, Allah kabulin doanya, karena dia merasa baik kan sama orang. Ini air yang dari orang tadi pasti mujarab, pasti dikabul. Doa orang lain pasti dikabul, saya yakin. Dia yakin. Begitulah keyakinan dia. Allah melakukan seperti keyakinan dia. Udah anaknya sembuh, karena dia yakin. Dengan doa orang-orang ini anaknya sembuh. Dia yakin dengan minum air doa ini anaknya sembuh. Maka prasangka baiknya menyembuhkan anaknya. Allah nyembuhin anaknya gara-gara dia berprasangka baik sama orang